Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 Manajemen Keuangan 2 yang beranggotakan saya sendiri Farahidina Putri NIM 19233030 dan teman saya Fatia Halifah Harianda NIM 19233032. Baiklah, pada video kami kali ini kami akan menjelaskan materi tentang kebijakan struktur modal. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian kebijakan struktur modal optimal. Kebijakan struktur modal merupakan keputusan penggunaan sumber dana utang untuk membiayai operasional perusahaan. Penggunaan utang mempunyai konsekuensi menanggung beban biaya bunga. Semakin besar jumlah utang, semakin besar biaya bunga yang harus ditanggung, sehingga dapat meningkatkan risiko kebangkrutan. Namun di sisi lain, penggunaan utang dapat menghemat pembayaran pajak, karena biaya bunga dapat mengurangi pembayaran pajak atau tax deductible. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengambilan sehingga memaksimumkan harga saham. Untuk itu, dalam penetapan struktur modal, suatu perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang memengaruhinya. Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi perusahaan, karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan, terutama dengan adanya utang yang sangat besar akan memberikan beban kepada perusahaan. Hubungan utang dengan nilai perusahaan secara logis dapat dijelaskan bahwa perusahaan memperoleh penghematan pajak dari utang yang digunakan. Tetapi penggunaan utang tersebut dapat meningkatkan kemungkinan kebangkrutan karena beban bunga. Perusahaan dapat menunda pembayaran dividen, tetapi pembayaran bunga harus dipenuhi tepat waktu dan jumlahnya dalam kondisi apapun. Kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran bunga disebabkan oleh keterbatasan kas, beban finansial yang berat dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Selanjutnya materi yang B yaitu analisis EBIT atau EPS. Struktur modal dapat diperhatikan. Hal ini memotivasi manajemen perusahaan untuk mencari suatu struktur modal yang optimal untuk perusahaannya. Beberapa alat atau metode dapat digunakan untuk menentukan suatu pilihan sehingga akan sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan semacam ini, yaitu di masa mendatang, jika memerlukan dana 500 juta, apakah kita sebaiknya menerbitkan saham atau obligasi? Metode dasar tersebut adalah yang A yaitu analisis EBIT EPS, B perbandingan rasio-rasio leverage, dan yang C analisis arus kas perusahaan. Materi yang C itu faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Faktor utama yang mempengaruhi struktur modal yang pertama yaitu risiko bisnis atau internal condition. Makin tinggi risiko bisnis perusahaan, makin rendah utang. Yang kedua, pajak. Makin besar tingkat pajak, makin tinggi penggunaan utang. Yang ketiga, fleksibilitas keuangan. Makin tinggi fleksibilitas pendanaan, makin tinggi penggunaan utang. Yang keempat, sikap manajerial. Konservasi atau penggunaan utang rendah atau agresi penggunaan utang tinggi. Baiklah, selanjutnya itu yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fatia Halifah Harianda. Kepada Fatia dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi rekan saya, yaitu materi selanjutnya faktor lainnya. Yang pertama, stabilitas penjualan. Semakin stabil risiko pengembalian utang rendah, dapat menggunakan utang lebih banyak. Yang kedua, struktur aset, yaitu jaminan utang. Yang ketiga, kesempatan tumbuh atau grow rate. Makin tinggi kesempatan tumbuh, makin mudah mendapatkan pinjaman, makin tinggi penggunaan hutang. Yang keempat, operating leverage, OL rendah, risiko bisnis rendah, utang tinggi. Yang kelima, profitabilitas. Makin tinggi profitabilitas, makin tinggi utang. Yang keenam, kontrol perusahaan. Dan yang ketujuh, sikap peminjam dan lembaga rating. Ke-8, kondisi pasar saham dan obligasi. Ke-9, kondisi internal perusahaan. Yang ke-9, kondisi internal perusahaan. Serta ke-10, harga pasar saham. Poin D yaitu contoh studi kasus dalam struktur modal. Contohnya, PT Maju Jaya semula berhutang sebesar 30 juta dengan bunga 5% dan laba operasi bersih 10 juta. Misalnya,
Misalkan tinggi kapitalisasi modal sendiri yang disyaratkan untuk modal sendiri sebesar 11%. Kalau kita hitung penilaian perusahaan sebagai berikut. Laba bersih operasi 10 juta, tarif bunga 5% dikalikan 30 juta, yaitu 1.500.000. Dan untuk mendapatkan laba tersedia untuk pemegang saham, 10 juta tadi dikurang bunga 5%, yaitu dapat hasil 8.500.000. Dan dibagi oleh tingkat kapitalisasi modal sendiri, yaitu 0,11%, dapat nilai pasar sahamnya 77.727.700, sehingga ditambahkan oleh nilai pasar obligasi 30 juta, sehingga mendapatkan nilai keseluruhan per 100.277.000. Jadi tingkat kapitalisasi keseluruhan atau KO sama dengan 0 sama dengan 10 juta dikalikan 100% sama dengan 9,32%. Dengan fee 107.277.000, dan bila perusahaan mempunyai 850 lembar saham, maka harga per lembar sahamnya ialah 77.277.000 sama dengan Rp90.990. Begitu juga dengan soal kedua. Bila perusahaan ingin mengganti obligasi dengan saham, nilai obligasi pada soal 1 yaitu 37 juta. 30 juta, sedangkan harga saham 90.910 per lembarnya. Maka diperlukan 30 juta dibagi 910, yaitu 330 lembar saham. Sehingga sekarang obligasi dibelanjai dengan modal sendiri semuanya, maka tingkat keuntungan yang disyaratkan menjadi lebih rendah, yaitu 10%. Maka besarnya KO dapat dihitung sebagai berikut. Laba operasi 10 juta, bunga 0%, laba tersedia untuk pemegang sahamnya itu 10 juta, tingkat kapitalisasi modal sendirinya 0,10 dibagi dengan nilai pasar saham 100 juta, hingga ditambahkan oleh nilai pasar obligasi 0 rupiah, sehingga mendapatkan nilai keseluruhan per 100 juta. Jadi tingkat kapitalisasi keseluruhan atau KO sama dengan 0, sama dengan 10 juta dikalikan 100% sama dengan 10%, dengan fee 100 juta, sehingga harga saham menjadi 100 juta sama dengan 84.750. 850 lembar saham tadi ditambahkan oleh 330 lembar saham. Dengan demikian harga saham turun karena perubahan struktur modal. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Fathia. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan Fathia tadi, maka berakhirlah materi kami pada kali ini. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu kebijakan struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga memaksimumkan harga saham. Untuk itu, dalam penetapan struktur modal, suatu perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang memengaruhinya. Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan. Terutama dengan adanya utang yang sangat besar akan memberikan beban kepada perusahaan. Metode dasar struktur modal yang pertama yaitu analisis EBIT, strip EPS. Kedua, perbandingan rasio reference. Ketiga, analisis arus kas perusahaan. Faktor utama yang mempengaruhi struktur modal yang pertama yaitu risiko bisnis, yang mana makin tinggi risiko bisnis perusahaan, makin rendah utang. Yang kedua yaitu pajak, makin besar tingkat pajak, makin tinggi penggunaan utang. Dan ketiga, fleksibilitas keuangan. Makin tinggi fleksibilitas pendanaan, makin tinggi penggunaan utang. Dan yang keempat yaitu sikap manajerial, konservatif atau penggunaan utang rendah atau agresif penggunaan utang tinggi. Baiklah, sekian dari materi kelompok kami. Apabila ada salah atau kurangnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.